Pemirsa, pemberlakuan KUHP baru menimbulkan keresahan dan kekhawatiran publik. Hal tersebut dikarenakan beberapa pasal dalam KUHP baru berpotensi mengancam kebebasan berpendapat dan berekspresi, serta menyampaikan kritik kepada pemerintah. Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP nasional pada 1 Januari 2026 dikatakan sebagai tonggak penting dalam sejarah pembaruan hukum di Indonesia. Akademisi Hukum sekaligus Rektor Universitas Mahasaraswati Denpasar, Profesor Sukawati Lanang P. Perbawo mengatakan, pemberlakuan KUHP baru merupakan karya luar biasa anak bangsa yang secara spirit menghilangkan pasal-pasal dari KUHP peninggalan kolonial. Namun ada beberapa persoalan yang harus disikapi dan kritisi, terutama pasal-pasal yang kontroversial yang dapat menghambat pilar-pilar demokrasi, seperti pasal penghinaan terhadap presiden, penyampaian kritik kepada pemerintah, serta kebebasan penyampaian pendapat di depan umum. Nah, ini suatu hal yang menarik ya, tetapi sekali lagi sebagai suatu ciptaan anak bangsa yang harus dilakukan, yang sudah terjadi kita syukuri, tetapi yang harus kita juga kritisi adalah beberapa pasal-pasal yang kontroversial yang menghambat terutama pilar-pilar demokrasi, dalam hal ini kebebasan berpendapat yang sudah berjalan, jangan sampai diciderai atau dihambat lagi oleh pasal-pasal yang yang bermasalah. Saya pikir baik pemerintah dan DPR, karena kita sudah sepakat dengan demokrasi Pancasila yang sudah kita ciptakan, saya yakin mereka juga paham akan hal ini. Jangan dipakai pasal-pasal ini menjadi pasal-pasal yang represif bagi kepentingan anak bangsa, mahasiswa, ormas atau LSM yang dalam proses negara demokrasi ada bentuk-bentuk penyampaian pendapat, bentuk-bentuk pengkajian-pengkajian di masyarakat yang harus kita hargai dan kita hormati sebagai negara demokrasi. Nah, kembali kalau itu dilakukan lagi, maka kembali seperti zaman Orde Baru lagi, pembatasan kebebasan berpendapat itu. Ya, artinya kalau kita namanya proses berpikir ya, di alam pikiran itu kan tidak bisa dibatasi. Gimana caranya membatasi pemikiran orang? Tapi bagaimana bertindak dalam demokrasi itu menyampaikan pendapat secara yang baik dan yang wajar itu kita setuju. Tapi cara berpikir, cara menganalisa tentang suatu ajaran apapun itu kan sulit. Di alam pikir itu pembatasan. Bagaimana cara membatasi alam pikiran orang? Kalau di alam pikir saja sudah dibatasi, maka tidak ada kebebasan di dunia akademik, maka itu akan menjadi kesulitan kita juga di dunia kampus untuk sebagai negara yang terbuka terhadap perkembangan zaman dan perkembangan ilmu pengetahuan baik dari ilmu pengetahuan zaman Yunani maupun perkembangan TI dan artificial intelligence ke depan. Kita nggak bisa menutup mata begitu dengan membatasi beberapa pemahaman. Yang harus dipahami adalah tetap menguatkan seperti di kampus kita adalah tetap walaupun ada beberapa pemikiran komunisme, kapitalis dan sebagainya, yang harus kita tetap kuatkan adalah bagaimana menguatkan tetap nilai-nilai budaya lokal. Nah itu caranya ya. Sukma, Bali TV.